Iko kan juara satu pemuda pelopor bidang lingkungan. Nah, coba Mm-mm. diceritain dulu pemuda pelopor tuh apa sih versinya IGOV, kemudian nanti ceritakan juga bagaimana nih pengalaman sehingga terpilih menjadi pemuda pelopor di tahun 2003 kemarin. Nah, silakan. Oh iya. Jadi kalau menurut aku ya, pemuda pelopor itu adalah eh, seorang pemuda yang membuat sebuah kegiatan gitu ya. Oke. Jadi kayak melihat ada masalah atau sesuatu di daerahnya. Nah, Hmm. kemudian dia membuat sebuah kegiatan untuk apa namanya ya, mengatasi gitu masalah tersebut gitu loh. Hmm. Tepatnya begitu. Hmm. Atau dia menginisiasi sebuah kegiatan bukan harus baru ya, tapi kayak misalnya dia gitu yang mencetus kegiatan itu gitu dengan inovasinya dia. Jadi kayak diinovasikan lagi. Kayak aku kan bank sampah ya. Bank Oh. sampah itu kan ya udah banyak gitu Hmm. ya. Kan Hmm. udah banyak. Tapi kan di sini sebagai pemuda aku yang pertama kali gitu mendirikan bank sampah, menjalankan bank sampah, kemudian digerakkan oleh pemuda. Selama ini kan bank sampah itu digerakkan oleh orang-orang yang sudah tua gitu ya, maaf gitu, Hmm. maksudnya ibu-ibu, bapak-bapak kayak gitu. Pada tahun 2018 ya, pada saat itu. Kalau sekarang mah udah banyak anak mudanya. Oh, berarti udah lama ya dari tahun Hmm, 2015. Oke. ya sudah. Itu gimana cara memulainya waktu itu gimana prosesnya itu? Nah, Pisahnya. awalnya itu sebenarnya aku kayak mau cari kegiatan ya, mau maksudnya dari kegiatan yang biasa aku lakuin, aku pengen ke kegiatan yang beda. Nah, Hmm. kebetulan waktu itu ada sosialisasi tentang bank sampah ini di televisi Oh, waktu itu ya. oke. Iya jadi kayak, oh iya coba deh bikin di daerah aku gitu kan. Aku bikin. Nah, singkat ceritanya berdirilah si bank sampah ini yang awalnya hanya aku, terus dibantu oleh mamaku mah bantuin aku untuk ini gitu. Tanpa modal Hmm. nih ya awalnya. Jadi kalau Iya, misalnya orang bilang kegiatan sebuah apa tuh, oh modalnya dulu. Ini aku enggak nih, iya, modalnya iya. nekat dulu, coba aja dulu gitu. Diriin, terus kita sosialisasi nih, sosialisasi dari rumah ke rumah. Jadi door to door, Bang. Jadi aku Hmm. tuh dari tetangga dulu bilangin nih di daerah kita ada bank sampah. Bank sampah ini kegiatannya edukasi, menabung sampah, terus sampahnya nanti ditukar dengan uang. Hmm. Seperti itu dari rumah ke rumah, kemudian media sosial, seperti itu. Hmm. Oh, terus bentuk kegiatannya itu gimana tuh? Selain apa Nah, kan bentuk nukar nukar mm-mm. sampah ya? Terus gimana? Habis itu Iya. diapain? Nah, itu sebenarnya kan Bang Sapa ini lebih ke edukasi, Bang. Jadi kan waktu Oh. itu aku belum belajar banyak ya, Hmm. belum belajar banyak Hmm. nih tentang masalah lingkungan ini ya. Bisa dibilang kan lingkungan itu bukan, kita nggak belajar lingkungan loh di sekolah tentang Iya, iya, iya. sampah, tentang apa gitu. Itu kita nggak belajar di sekolah. Jadi aku memang kayak mencari komunitas yang bergerak di bidang itu, nah belajar di sana. Ternyata tujuan kita mengolah sampah itu bukan untuk dapat duit tadi ya, tapi menjaga lingkungan, mengurangi pembuangan sampah. Jadi studi kasusnya itu adalah waktu itu aku sampai bisa mendalami kegiatan bank sampah itu adalah ketika aku tahu sampah itu udah nggak terkendali lagi gitu. Hmm. Di daerah aku Hmm. bahkan di daerah-daerah kecil itu nggak semuanya dijangkau sama mobil angkutan sampah. Jadi Oh. mereka masyarakat itu memiliki kebiasaan buang sampah ke sungai, kemudian ke ladang, pinggir jalan. Nah itu awal yang bikin aku fokus di sini gitu. Setelah benar-benar belajar dan masuk gitu. Oh ternyata ini sebenarnya permasalahannya. Hmm. Terus gimana waktu Hmm. itu bisa mengajak anak-anak muda untuk ikut serta? Ini kan kan sampah ya, maksud tuh Ya, mungkin ada beberapa anak muda itu jorok gitu kan, tapi kok mm. bisa Igof itu mengajak mereka? Gimana tuh? Nah awalnya ya asik dulu bang. Jadi untuk Oh, mengajak anak muda ini kita harus masuk dulu, harus menjadi bagian dari mereka ya. Ya, ya, aku ya, juga anak muda gitu kan ya. Ya masuk ya. ke mereka, cuman kayak diajakin nongkrong dulu. Nah terus Hmm, diajakin cerita nih kita ada masalah ini. Coba iya. yuk kita peduli gitu sama kegiatan ini. Kegiatannya seperti ini loh. Aku bilang ada kegiatan edukasi, terus pilah sampah gitu kan. Maksudnya ngajarin orang-orang milah sampah gitu. Dan alhamdulillahnya itu ya bang ya, mereka tuh nggak menolak gitu.
Jadi Hmm. kayak memang tertarik gitu ya. Marketingnya gitu ya, ini marketingnya Iya, iya, bagus, iya, jadi iya. mereka tertarik gitu ya, tertarik. Heeh. Nah setelah itu bagaimana bisa menarik massa banyak? Itu kan awalnya nggak mungkin banyak ya bang, waktu itu cuma 2 atau 3 orang teman aku gitu. Akhirnya itu inisiasinya adalah dengan membangun branding bang. Jadi membuat Oh, kegiatan lingkungan itu menyenangkan gitu. Menyenangkan itu seperti apa? Jadi aku bikin kegiatan apa namanya tuh? eh pilah sampah, maksudnya tuh kegiatan kerelawanan, tapi oke. yang dilibatkan tuh anak-anak muda. Jadi aku undang sekolah-sekolahan, terus aku jelasin ke Oh, sekolahan tujuan kegiatannya apa. Nah seperti itu aku undang anak-anak pramuka. Jadi aku mendekati komunitas-komunitas gitu bang. Kalau misalnya hmm. individu tuh kan kayak mereka tuh membakar semangat satu orang itu susah, tapi ketika satu terbakar semuanya terbakar gitu. Jadi kunjungi komunitasnya. Oh, berarti membangun Hmm. lingkungan FOMO gitu ya, biar orang tuh, wah apaan tuh? Saya Betul. ikut gitu kan? Benar. Nah, terus aku bangun brandingnya yang kayak nanti kita dipakai seragam keren, pokoknya dibikin sekeren mungkin karena anak muda itu menyukai hal-hal yang keren, terus Oh, berbau-bau Instagram, posting, kayak kayak gitulah. oh jadi ini ya memaksimalkan Nah, medsos ya untuk branding gitu ya? betul. Oh, Betul. Jadi mereka yang ya terserah ya, mungkin mindsetnya awalnya cuma buat keren atau buat ah, apa nih namanya tuh biar keren, biar terlihat seolah-olah peduli, nggak apa-apa, terserah aja dulu iya niatnya iya mau iya. salah mau bener, yang penting ikut dulu gitu. Nanti juga ujung-ujungnya setelah mereka sadar, mereka paham, pasti akan ikut dan nggak bakal terlepas lagi dari kegiatan ini karena memang mengasihkan itu. Hmm. Nah, kemudian gimana nih pengalaman ketika masuk penjurian seleksi pemuda pelopor? Nah, itu ada nggak cerita-cerita yang menarik pada saat ikut lomba pemuda pelopor itu? Oh banyak bang, Nah, gimana nih tuh? mau cerita nih. Ya, silakan. Jadi, Ini biar yang lain nih hmm, bisa terinspirasi nih. jadi nih ada sedihnya, ada senangnya juga ya. Aku ikut pemuda pelopor itu kan sebenarnya ini udah yang kedua kali. Yang awalnya Hmm. itu kan pemuda pelopor ini awalnya itu dicari loh bang, maksudnya bukan dibentuk ya, Iya, memang iya. sengaja dibentuk itu oleh pemerintah tuh bukan gitu, memang karena sudah Hmm. berjalan kemudian kita ditawarkan Iya. seperti itu kan, tawarkan terus aku ikut nih pada tahun 2022, tapi aku nggak Hmm. berhasil nih, cuma sampai di juara ketiga. Akhirnya aku belajar, awalnya aku nggak minat pemuda pelopor ini apa sih gitu ya, Iya. karena memang brandingnya agak kurang ya bang Iya. ya dibanding kegiatan yang lain gitu kan. Hmm. Nah, tapi setelah aku lihat, oh ada sampai tingkat nasionalnya, ada ininya, oh, bagus juga ternyata gitu kan. Ya udah aku belajar tentang pemuda pelopor, akhirnya aku ikut lagi di tahun 2023 dan alhamdulillah itu menjadi pertama ya. Yang pasti itu persiapannya saat itu memang menyiapkan dokumentasi kegiatan bang, Oh, karena kan iya penting ya, setiap betul, betul. kegiatan ya setiap kegiatan kita itu harus dibuktikan dengan adanya dokumentasi kegiatan, jadi nggak bisa nih cerita-cerita kita aja gitu Hmm. kan, nggak ngarang-ngarang aja nih, memang ada nih kegiatan nih seperti itu. Oke, berarti diawali dengan mengumpulkan banyak dokumentasi, Iya, habis itu nanti dituangkan dalam dokumentasi di proposal itu betul. ya. Oke. Ya dituangkan dalam proposal, kita bikin proposal ya sesuai lah ya dengan apa yang kita kerjakan, nggak, jangan bohong gitu, apa yang kita kerjakan kita bikin, kita lampirkan di sana, mempresentasikannya dengan baik. Hmm. Kalau Terus, proposal itu sebenarnya yang paling dinilai itu apa sih sebenarnya? nah gini, kan pemuda pelopor itu pertama poinnya yaitu adalah dia menginisiasi Ah, ya, maksudnya dia yang ya. menciptakan, dia yang menggerakkan, itu pertama kali Hmm. ya. Kedua, bagaimana dia bisa berdampak. Berdampak itu berarti dia bisa mengajak tadi ya, bisa mengajak Hmm. orang, dan kemudian bagaimana dia bisa mengimplementasikan lagi. Hmm. Jadi nggak kita sendiri aja nih, ini Govinda aja nih yang keren gitu. Nggak gitu, maksudnya orang Hmm. juga bisa melakukan hal yang sama dengan apa yang kita lakukan gitu. Akhirnya kita membagi ilmu kita gitu. Nah, kemudian orang yang kita bagi juga melakukan kembali gitu, Bang. Hmm. Oke, Itu. baik. Nah, kemudian membangun jaringan juga. Nah, kemudian satu lagi tuh ya, selain dampak
Apa lagi ya itu ya namanya ya, kolaborasi dengan pemerintah. Oh, Nah, nilai itu tinggi ya. betul. Kebanyakan anak muda itu kan pemerintah kok nggak lirik saya ya, pemerintah kok nggak lihat saya ya, nggak gitu. Aku selalu mengajarkan pada adik-adik, kita harus memperkenalkan diri kita ini siapa. Jadi kita yang mendekati gitu bang. Jadi aku bangun juga kolaborasi itu dengan pemerintah gitu. Jadi kemarin itu aku kayaknya poin menang juga karena aku kolaborasi ya dengan pemerintahan. Nah kemudian banyaknya, aku kan sumber daya lingkungan pariwisata tuh. Nah meskipun aku di sampah, aku juga melakukan kolaborasi dengan orang pengelola wisata. Kemudian aku juga berkolaborasi dengan orang yang membuat produk-produk ramah lingkungan dari sumber daya alam gitu. Oh, berarti banyaknya Ya, kolaborasi dengan berbagai pihak keberdampakannya. itu poin tinggi ya. Ya, betul. Oke, oke. Dan satu lagi, itu kita harus konsisten dengan apa yang kita kerjakan. Kalau aku kan kemarin memang tidak menciptakan sebuah produk ya, karena aku di sini lebih ke perubahan perilaku gitu. Karena tema yang aku angkat itu adalah bagaimana bisa generasi muda itu menyelamatkan generasi muda dengan pengelolaan sampah pada saat itu. Karena apa ya? Karena dampak sampah yang banyak tadi gitu loh. Jadi isi poin dalam kepeloporan aku adalah bagaimana satu rumah itu bisa mengurangi pembuangan sampah ke TPA. Jadi targetnya itu memang di rumahnya gitu. Bagaimana rumah itu nggak buang sampah lagi ke TPA dengan cara seperti apa ya? Dengan cara mereka memilah, disetor ke bank sampah, kemudian mengajarkan mereka membuat kompos. Nah itu kan udah 2 poin loh bang. Yang sampah anorganiknya diserahkan ke bank sampah, kemudian si sampahnya yang organiknya tadi dijadikan kompos. Nah, yang dibuang ke tempat sampah atau pembuangan sampah itu yang membeludak sekarang itu hanya B3-nya aja lagi gitu. Jadi memang menarik, bukan produk, bukan apa gitu kan. Orang nih tanya, kamu kan nggak bikin produk apa-apa gitu. ya. Nah, tidak, karena fokus aku adalah bagaimana merubah pola perilaku orang agar mengurangi pembuangan sampah tadi ke TPA. Karena permasalahan kita itu adalah sampah yang membeludak dan dibuang di sembarangan gitu. Oke. Jadi lebih ke outputnya itu perubahan perilaku ya, perubahan perilaku seperti itu. Nah, itu respon masyarakat di sekitar sana tentang gerakan yang dilakukan sama IGOV nih. Alhamdulillah responnya baik ya bang, respon positif. Karena kan aku tuh satu nagari atau satu desa itu satu bank sampah. Jadi di tempat aku tuh udah hampir 70% itu udah nabung sampah gitu. Termasuk kan aku di kawasan perkantoran. Jadi aku juga masuk nih ke perkantorannya, ke sekolahannya. Jadi ayo kalian nabung sampah gitu. Oke. Gitu. Jadi memang itu. Nah, di daerah lain yang nggak terjangkau tadi sama tempat pembuangan sampah, di sana juga dibangun bank sampah gitu, biar mereka nggak buang lagi sampahnya ke sungai tadi, kemudian ke ladang mereka gitu. Permasalahan kita kan tadi kan buang sampah sembarangan dan sampah membeludak gitu. Terus sampahnya diapain tuh? Apa kan udah banyak nih ya sekampung udah dikelola sama sampahnya sama kalian ya, kemudian juga pemerintah juga bahkan dengan kalian juga. Terus sampahnya diapain biasanya? Nah, sampah itu bang, sampah terpilah itu bisa menjadi bahan baku bagi perusahaan daur ulang. Hanya saja kalau aku kan masih dalam jumlah kecil ya, tidak bisa mencukupi kebutuhan untuk perusahaan daur ulang gitu. Secara operasional kita juga kurang, jadi itu aku cuma bekerja sama dengan pengumpul sampah. Jadi sampah yang udah terkumpul kita jual lagi ke pengumpul sampah seperti itu. Oh, mempermudah mereka. Iya. Terus yang didapat sama pemuda apalah itu? Yang didapat dari pemuda, pertama mereka kan aku ajarkan cara mengedukasi ya. Tuh, setidaknya mereka tahu ya
pola perilaku Hmm. mereka udah berubah loh gitu loh. Yang tadinya Hmm. nggak peduli, yang nggak tahu, sekarang udah menjadi tahu. Nah, kemudian kan mereka belajar bikin kompos nih Bang. Oh Kan di iya. tempat aku banyak anak-anak kuliah nih. Nah, mereka lakukan penelitian dengan kompos-kompos tersebut. Oh, Betul oke. ya. Nah, yang kemudian juga ya adalah benefit ya dari mereka udah bisa mengedukasi juga atau Hmm. sering bisa juga kan kita mengadakan event-event lingkungan seperti itu. Nah, mereka juga belajar bagaimana mempersiapkan kegiatan-kegiatan event, bagaimana cara bekerja sama dengan pemerintahan. Nah, seperti itu. Mungkin secara benefit keuangan yang besar atau apa tuh enggak ya, tapi mungkin secara relasi, kolaborasi, tata cara. Nah, seperti itu yang mereka peroleh gitu di sini. Hmm. Yang aku ajarkan. Gimana caranya Higov membuat apa ya program ini bisa konsisten sampai hari ini gitu? Apa yang dilakukan? Apa yang aku lakukan ya bisa sampai konsisten ya. Konsisten gitu. Pertama, kalau bukan aku, siapa lagi? Oke. Mindset berarti ya. Ya, mindset. Bukan saya, siapa lagi? Kemudian semakin banyaknya orang yang keliru dengan konsep pengelolaan sampah ya. Jadi kayak semakin aku tuh semakin hari semakin orang semakin jadi kayak ingin menyuarakan yang benar itu kayak gini. Ya, bukan berarti aku bilang aku benar 100% orang salah, enggak Iya, iya. gitu. Cuman ada beberapa yang sudah lari gitu. Itu terus ya karena rasa peduli tadi yang pastinya ya kayak aku tuh udah beberapa kali loh ingin ninggalin ini sebenarnya apalagi pada zaman COVID kemudian yang kayak ngabisin waktu loh bang ini kan kegiatan Iya, iya, sosial iya. ya bagi orang-orang Iya. Indonesia kan tahu tuh ngabisin waktu dan memang tidak ada benefit yang besar di dalamnya secara material gitu cuman semakin ditinggal kok semakin aku apa ya kok ngerasa bersalah ya gitu maksudnya aku udah Oh, bangun ini loh gitu mantap, mantap, kayak mantap. kayak tanggung jawabnya kok nggak ada banget ini orang gitu udah Tidak menjiwai. dibangun terus nggak tanggung jawab nah ya jadi ya udah deh Oke. Nah, mau kayak nah gimana eh, juga gitu. ketika masuk ke nasional, nah kira-kira apa Hmm. nih yang menjadi apa ya poin unggulan lah dari e-golf ini dibandingkan dengan yang lain? Kira-kira apa? Kok bisa e-golf menang gitu kira-kira? Iya, kalau misalnya bagus pasti semuanya bagus ya Iya, betul, semuanya betul. keren semuanya bagus mungkin lebih ke dampak masyarakatnya tadi bang jadi Oh, yang ya karena aku memang langsung untuk ke pola perilaku ya maksudnya kan yang memang harusnya yang satu rumah buang sampahnya 0,7 sampai 1 kilo per hari sekarang hmm. jadi berkurang gitu. Jadi minim pembuangan sampahnya seperti itu bang terus juga membantu kegiatan pemerintah ya karena kan sampah ini salah satu kegiatan atau program mungkin dari pemerintah yang membantu tapi semuanya juga membantu kok ya Iya, teman-teman iya, yang di iya. sini membantu program pemerintah gitu. Cuma mungkin lebih ke dampak tantangannya itu kan aku langsung terjun ke masyarakat ya door to Hmm. door kayak gitu bukan menciptakan sebuah inovasi yang wow banget tuh enggak sampai aplikasi dan segala macam enggak sederhana Hmm. aja cuman mungkin berdampak gitu aja sih maksudnya aku udah Cara sampai kolaborasi di cara juri sekolah gitu kan cara juri menilai itu gimana ya? Maksud cara juri mengetahui emang ini gara-gara e-golf nih apa terjadi perubahan itu. Nah, itu gimana caranya juri itu memastikan bahwa itu emang benar-benar dampaknya dari e-golf itu? nah gini bang ini aku sebenarnya di luar ini aku ya maksudnya oh, di luar kendali ya jadi Iya. waktu aku fake finding kita kan ada tinjauan lapangan ya bang jadi Ya, kayak ya, kegiatan tentunya ya. kita pasti dipastikan nih benar-benar kegiatan kita kan punya data ya punya data Iya. kita punya data punya administrasi ya bisa dilihat dari sana dan pada saat aku penjurian itu semua yang berkolaborasi baik sekolah wisata ibu-ibu PKK kemudian juga masyarakat itu datang waktu saat fake finding Oh. dan mereka yang memberikan testimoninya itu langsung aku yang kayak gitu ya udah gitu maksudnya mereka tuh antusias juga kayak mendorong aku gitu menjadi pemuda pelopor tuh mereka hadir pada saat itu jadi aku nggak banyak ngomong ya pada saat itu karena mereka udah langsung ngasih testimoni secara langsung mereka memang punya buku-buku tabungannya kita Hmm. punya datanya gitu jadi nggak
Kalau misalnya dibilang dari mana, ya dari itu. Dan kita kan sebagai pengelola sampah itu Bang, wajib memberikan data pengelolaan sampah kepada Dinas Lingkungan Hidup. Berapa data sampah yang sudah kita kelola setiap bulannya gitu. Oh iya ya, berarti administrasi Iya, yang lengkap iya, berarti ya, kata kuncinya tuh. betul. Administrasi yang lengkap, kita punya datanya gitu. Oke, keren 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 ya. Jadi gitu ya, kalau yang mau jadi pemuda pelopor di bidang sumber daya alam ini, ya pertama emang orang-orang di sekitar itu emang kita bisa dibuktikan kalau memang dia tuh memang merasakan kepeloporan kita ya. Oke, bagi teman-teman yang mau bertanya boleh langsung ya, nggak perlu sampai di akhir-akhir gitu ya, silakan saja. Oke, Gov. Sekarang kita ini kalau ke peloporan kayaknya udah mantap sih ya, karena apa namanya itu sampai hari ini pun saya lihat di Instagramnya masih berjalan. Ya. Apa nama bikin komunitas ya? Iko bikin komunitas ya? Oh, bikin komunitas enggak Bang, cuman aku Hmm. kayak misalnya ada komunitas lingkungan gitu, nah Hmm. aku masuk ke sana gitu, maksudnya Oh. aku kan punya basic gitu ya, nggak banyak, sedikit, setidaknya bisa lah mungkin bermanfaat bagi komunitas-komunitas gitu. Hmm. Kenapa tidak bikin Jadi komunitas, Gov? kan udah Bang Sampah ini kan komunitas Bang. Oh, oke. Iya, Ya, ya, ya. Bang Sampah ini komunitas gitu. Berapa Tapi anggota? kalau bisa Anggota? sekarang kalau anggota pengurus itu ada sekitar, yang intinya itu ada 6 ya. Oke. Tapi selebihnya buat relawannya itu ada sekitar 30 orang untuk Oke. relawan di Bang. Oke. Tapi mereka apa namanya tidak digaji gitu ya? Kok mau Enggak, gitu? Bang. Nah, iya. Ah, Kan kebanyakan, nah gini Bang, kan anak-anak sekarang tuh susah nyari kerja. ya. Nah, daripada dia di rumah, nggak ada kegiatan, nah aku ajak tuh, udah ikut ini aja gitu. Lagian seru, asik. Terus misalnya nih, kalau ada rezekinya ya, kadang dari materi atau apa, undangan itu kan ada lah ya sedikit. Nah, itu adik-adik biasanya aku bagi gitu. Dari sana mereka memperoleh itu. Nah, juga kayak kan aku ngajarin mereka juga bikin kompos, bikin lilin. Nah, ya udah silakan dibikin dari itu terus dijual. Oh, ya. Menariknya anak Gen Z ini bisa diajak sama Igo gitu. Karena anak Gen Z ini kan terkenal karena mageran gitu kan. Kemudian Mager, mereka tuh benar-benar. maunya instan-instan saja, tapi bisa diajak Ya, sama Igo. Ini keren juga di ya. diajak nongkrong dulu Bang. Jadi kita harus masuk Bang. Jadi Iya, kita iya, harus iya. membawa, aku kan ya mungkin bisa lihat ya sama kegiatan aku cukup friendly ya. Jadi aku emang kemana aja tuh bisa masuk gitu loh Bang. Iya, iya, Siapa iya, aja, iya. mau cowok, mau cewek, mau orang tua, mau anak-anak. Ya kita harus menjadikan diri kita seperti mereka dulu gitu. Mereka kebutuhan apa ya. Yang kadang agak manja ya Bang ya. Kayak misalnya nih kegiatan lingkungan nih ya. Terus mereka Iya. yang kayak, kak kita lapar kak, mau ini, mau itu, ya udah kita kasih aja, yang penting mereka mau dulu gitu, mau Oh, ini, mau itu. oh. Tapi kita maunya kayak gini kak, kita mau, ya udah. Jadi gini Bang, mereka kan punya potensi. Gen Z Iya, itu bukannya nggak punya potensi, iya, iya. ada yang bisa ngedesain, ada yang punya apa tuh jiwa kepemimpinan, ada yang bisa ngehandle kegiatan, itu mereka punya Bang, cuman memang tidak punya wadahnya. Nah, aku Betul. mau wadahi mereka dengan kegiatan lingkungan seperti yang jago ngedesain nih, tolong dong bikinin flyernya. Terus ada yang punya bakat ngonten nih, tapi nggak tersalurkan. Oh, kalau nggak ngontenin kita, nanti kan kontennya bisa kita bangun, brandingnya di Instagram. Nah, seperti itu. Jadi aku memberdayakan mereka dengan bakat yang mereka punya tapi ke lingkungan gitu, kayak kontennya ya udah ngonten lingkungan, terus bikinin flyernya, bikinin apa namanya tuh, promo brandingnya. Nah kemudian yang punya leadership nih, kepemimpinan, aku suruh dia ngatur kegiatan gitu, aku cuma ngasih tahu nih nanti kita kayak gini ya, nah kamu bantu ini, kamu bantu ini. Ada yang punya bakat di mempromosikan, kayak pokoknya sesuai dengan Passion ya. bakat mereka, tapi dialihkan, nah passion mereka dialihkan ke lingkungan gitu. Jadi Oke. Sip, sip. mereka Jadi dihargai. dihargai Kita ya. menghargai mereka, betul. Kita harus menghargai, dan jangan lupa ucapkan terima kasih ya. Aku selalu mengucapkan terima kasih ya teman-teman, terima kasih adik-adik, kalian sudah bekerja dengan sangat keras, kalian sudah memaksimalkan kegiatan ini, kan sudah mensukseskan. Nah, itu kayaknya lebih berarti ya Bang ya, mengucapkan terima kasih itu. Dan kita harus nggak rendah diri juga, nggak meninggi juga gitu. Yang penting
kita harus selalu berterima kasih kepada orang-orang yang sudah berkontribusi besar dalam kegiatan kita seperti itu. Oke, jadi kata kuncinya itu kita memang harus masuklah ke mereka ya, berbaur sama mereka. Jadi Betul. nggak usah ada apa nama tuh kesenjangan gitu loh ya. Jadi kita memang harus Enggak. bisa menyesuaikan diri, beradaptasi, sehingga nanti Ya. bisa kita ajak untuk mereka itu bisa kita berdayakan ya. Nah, Oke, betul. Gov, ini kan kita kan sebenarnya kan pemuda pelopor ini kan mengajak anak muda ya kan. Nah, mengajak anak muda. Nah, Ya, sekarang betul. kira-kira ya selama IGOV itu mengelola mereka, apa nih tantangan yang dialami dalam rangka mengelola pemuda ini? Apa nih tantangannya? Banyak ya sebenarnya. Pertama moodnya. Ah, Mood. Tuh, mood. Apalagi kalau ada yang pacaran, iya. terus mereka galau, anak pacar mereka ya. Terus itu kalau udah galau dia nggak mau ikut dong Ah, kegiatan. Nah, itu satu. Kemudian apalagi rasa cemburu ya. Kak, kok kakak lebih ini ke ini? Kak, kok kakak lebih sering ngajak ini? Kak, kok kakak? Nah, tuh satu lagi tuh. Tuh masalah real aja nih ya di lapangan gitu. Nah, itu. Nah, kita harus kembali ya, Bang ya. Kita harus selalu bersikap adil ya. Aku selalu berusaha bersikap adil, nggak pernah membeda-bedakan mereka gitu agar mereka tetap betah, seneng sama kita gitu. Gitu aja sih, aku nggak muluk-muluk. Nah, susah diatur. Nah, muncul nih, Bang. Muncul mereka satu-satu susah diatur. Sering marah juga. Tapi ya gitu. Bener. susah, di, susah diatur. Sering marah-marah. Terus ngambekan. Terus kayak cemburu. Pokoknya kayak gitu. Pokoknya ya sifat anak-anak lah gitu ya. Kita harus dewasa. Memposisikan diri tadi aja. Intinya nggak usah menjudge mereka. Nggak usah kayak mendiskriminasi mereka, oh kamu begini, enggak, pokoknya dikasih arahan sebaik-baik mungkin, insya Allah. Oke. Nah, Gov nih kebetulan kan sekarang lagi masa-masa pilkada nih. Nah, kalau seandainya Gov tuh ketemulah sama gubernurnya Sumatera Barat barangkali kan, nanti apa tuh masukan yang ingin disampaikan dalam rangka untuk pengembangan anak muda ya, di daerahnya? Kira-kira gimana? Nah, kalau ketemu ya, pertama anak muda Pak, tolong diperhatikan ya, karena pemuda-pemuda di Sumatera Barat ini ya, atau dimanapun itu sangat-sangat luar biasa potensi mereka gitu, yang harus dibantu ya, karena anak muda ini kalau nggak dibantu orang dewasa, mereka juga nggak bisa gitu, nggak bisa bergerak juga gitu loh. Gimana ya? Susah gitu, harus diperhatikan gitu. Ini aku lihat anak muda tuh kayak dicuekin di sini gitu loh. Coba lebih diperhatikan, didekati gitu. Terus support gitu kegiatan mereka itu. Terus satu lagi tuh diberdayakan. Diberdayakan, Pak, diberdayakan. Ya kenapa? Udah punya potensi, terus mereka juga bukan di pemuda pelopor aja gitu ya, maksudnya potensi-potensi lain, kemudian mereka dapat nominasi-nominasi predikat lain, sudah mengharumkan nama daerah mereka masing-masing, tolong disupport kegiatan mereka, nggak harus kok yang harus dikasih dana besar, nggak, coba diberdayakan aja, jadi ikut sertakan gitu dalam kegiatan sesuai dengan bidang mereka masing-masing gitu. Oke. Berarti keterlibatan itu kan membuat pemuda itu juga jadi semakin semangat, sehingga nanti mungkin mereka bisa upgrade lebih ngegas lagi dari mereka itu kan. Oke, Iya. baik. Wah, Nimas juga ikut ya. Assalamualaikum Nimas. Assalamualaikum Nimas. Selamat malam. Wah, terima kasih udah nongkrong sama kita ya Nimas ya. Oke. Nah, sekarang nih kita udah setengah jam. Wah, udah setengah jam lewat ya kita ngobrol ya. Nah, sekarang nih apa namanya tuh? Pemuda ini kan kadang mereka tuh bingung nih mengelola waktu. Sementara si Igor ini kan pertama dia perempuan. Perempuan itu kan ya apa namanya? Kalau terlalu ekstra itu kan agak terbatas juga lah, gitu kan. Nah, gimana sih tips mengelola waktu ala Igor? Nah, di kesibukannya yang luar biasa ini. Ya, Insya Allah ya. halo. Halo, ini aku kan sebenarnya juga udah punya baby ya, punya anak gitu ya. Jadi kesibukannya mungkin lebih banyak ya. Mengikut sertakan pertama ya dalam kegiatan aku mengikut sertakan anak-anak aku. Jadi mengikut
membuat mereka ikut terlibat. Jadi kayak aku edukasi kemana aja aku bawa mereka. Oh. Kemudian ya itu, kemudian juga eh, ya lakukan yang aktivitas yang penting dulu ya, yang Hmm. kewajiban kita dulu, yang penting dulu. Nah, itu kan nanti di sela-sela itu ada tuh waktu luang. Nah, dikerjakan di waktu luang. Gitu. Kayak gitu Hmm. aja sih. Nggak yang muluk-muluk harus punya jadwal apa tuh enggak. Ya. Tapi kerjakan yang wajibnya dulu, kewajiban kita dulu, terus di waktu luang itu kerjakan kegiatan-kegiatan sosialnya atau kegiatan-kegiatan lainnya. Oke, oke, oke. Nah, ini untuk mahasiswa nih. Ya, kalau Ego apa? Masih mahasiswa ya? Masih mahasiswa ya? Masih, Betul ya? Masih aku mahasiswa. Nah, sekarang masih kuliah juga. masih kuliah nih kan. Nah, tapi mungkin ngasih masukan juga lah untuk para mahasiswa yang mungkin masa baru atau yang mereka sedang kuliah saat ini tuh apa nih masukan untuk para mahasiswa agar mereka itu bisa berkembang di masa mahasiswanya biar mereka tuh memaksimalkan masa mahasiswanya apa yang harus mereka lakukan selama mahasiswa biar mereka tuh nanti bisa menjadi pribadi yang lebih berdaya dibandingkan yang lain. Nah, gini ya. Pertama tuh memilih metode belajar dulu. Oke, Tahu tatap siap. muka atau mau online. Mm-mm. Kan punya resiko masing-masing ya, gitu. Ya. Saya punya resiko dan tantangan masing-masing. Kalau misalnya aku sekarang kan online ya. Kenapa aku pilih Mm. online? Karena memang kegiatan aku yang real, yang wajibnya itu lebih banyak gitu ya. Maksudnya Hmm. aku harus jaga jaga baby gitu kan, ngajarin anak, Mm. kemudian aktivitas seperti biasanya lah gitu ya. Nah, aku memilih kuliah online gitu karena aku harus ngurus kegiatan lain juga. Nah, kalau Hmm. online kan kita hanya disibukkan dengan tugas-tugas yang mungkin bisa kita kerjakan di waktu luangnya, yaitu malam hari ya, Ya, pastinya ya. malam hari Ya. gitu. Eh, ya harus siap-siap ya, kurang tidur gitu. Kemudian juga kalau misalnya kita ngambilnya yang di tatap muka gitu ya. Nah, coba ikut di kegiatan organisasi. Jadi kita harus Oh. mencari. Jadi gini loh Bang, kita tuh bisa aktif tuh di organisasi gitu. Cari perkumpulan yang sesuai dengan minat bakat kita. Jadi kita harus kembangkan juga potensi kita, diri kita, entah itu di menari, entah membaca, pokoknya sesuai dengan apa yang kita minati. Nah, kita bergabung di sana gitu. Jadi selain kita kuliah ya, kita juga aktif di kegiatan-kegiatan organisasi seperti itu untuk menjalin relasi-relasi gitu. Nggak andelin kuliah sarjananya aja. Hmm. Aku Oke, oke. aku aku tuh dulu pernah kuliah tatap muka juga pernah. Nah, Hmm. aku lakuin hal itu gitu. Maksudnya di saat jam kuliah aku kuliah, lakukan dulu kewajiban aku sebagai mahasiswa. Di waktu luang dan senggang aku itu aku nggak pakai buat nongkrong, buat duduk-duduk itu enggak, tapi mencari di mana nih komunitas bisa bangun potensi diri aku tuh di mana. Nah, seperti itu. Berarti ada tiga hal sih yang saya dapatin. Pertama tadi metode belajar kita harus tahu ya, paham metode belajar biar kita tuh enjoy lah, biar kita tuh bisa belajar dengan baik dan tidak mengganggu aktivitas pembelajaran yang memang kuliah kan harusnya belajar tuh. Iya. Yang kedua adalah ikut organisasi tadi ya, ikuti organisasi sehingga nanti kita bisa mengembangkan diri ya dan nantinya akan banyak lah manfaat. Ketiga itu ya kita coba untuk apa yang namanya tuh membangun relasi ya, membangun relasi yang nanti bisa saja kedepannya itu akan membantu kita lah untuk mencari dunia kerja nantinya ya dan sebagainya. Oke, mantap. Oke, keren Gov, gerakan-gerakannya, sharing-sharingnya malam ini. Mungkin bisa nih kasih closing statement lah untuk apa namanya pembicaraan kita pada malam hari ini. Silakan. Oke, buat anak muda ya semuanya, jangan takut untuk mencoba gitu. Jangan pernah takut untuk mencoba, lakukan aja meskipun harus gagal beberapa kali, meskipun kalian harus mencoba A, B, C, dan D, lakukan aja, coba semuanya sampai kalian menemukan kalian itu fashionnya di mana gitu. Karena kita nggak pernah tahu ya kita nih di mana jalan rezeki kita tuh kita nggak pernah tahu. Jadi coba aja terus ya, kalau gagal coba lagi, kalau jatuh bangun lagi. Pokoknya sebagai pemuda itu harus memiliki pemikiran terbuka, jangan merasa bersaing. Jadi kalian harus selalu berpikiran terbuka, jangan pernah ngerasa oh ini saingan gue nih, enggak. Pokoknya semua adalah teman, relasi, semua orang adalah ilmu untuk kita dan kita harus selalu dalam posisi nol untuk menerima sebuah ilmu. Terima kasih. Oh.
Oke, keren, keren. Jadi harus terus belajar ya. Hmm, Nah, sampai benar-benar ketemu nih siapa diri kita iya, sebenarnya ya. Oke, terima kasih Igo atas waktunya. Ya, semoga sharing-sharing ini bisa bermanfaat nih bagi para pemuda yang menyaksikan kita. Oke, Igo, terima kasih ya. iya. Saya tutup ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Igo ya. Closing ya. Salam. Oke, Dah. ya.